ada 4 alasan Cut Intan Nabila tidak mau rujuk sama suami yang doyan KDRT. Yang pertama, awalnya memang bertahan demi anak, tapi intensitas dan frekuensi KDRT semakin menjadi yang bikin Cut Intan mulai memikirkan keselamatan anak-anaknya. Yang kedua, selama 5 tahun menikah suaminya, seorang CEO bisnis cukur tidak hanya melakukan KDRT lebih dari 5 kali, tapi juga melakukan perselingkuhan. Yang ketiga, sejak 2020 Cut Intan masih berharap suaminya bisa berubah sikapnya tidak melakukan KDRT, tapi nyatanya selama 5 tahun pernikahan suaminya tidak berubah sikapnya. Dan yang keempat, Cut Intan membuat isyarat SOS. Kode 4 jari tangan lewat video air susu ibu per seminggu. Sebelum mengunggah video KDRT di akun Instagramnya. Ini alasan Cut Intan Nabila membongkar KDRT dalam rumah tangganya. Dan tidak mau rujuk sama suaminya yang doyan KDRT selama 5 tahun menikah. Karena banyak pelaku KDRT seperti suami Cut Intan Nabila susah untuk sembuh dari perilaku kekerasan. KDRT itu muncul karena adanya perasaan berkuasa atas korban dalam hubungannya, ambil saja contohnya status sosial atau kekayaan yang dimiliki oleh pelaku KDRT. Suami yang melakukan KDRT sama istrinya sebagai perilaku manipulasi untuk menguasai dan mengontrol istrinya. Ini contoh seorang pria yang cenderung menganut budaya patriarki dalam rumah tangganya. Dia selalu memandang dirinya sebagai kepala rumah tangga, juga penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Sedangkan istri cuma sekadar pelaksana rumah tangga atau dikenal ibu rumah tangga. Dengan kata lain, pekerjaan istri sebagai ibu rumah tangga kerap dianggap tidak penting sama suami karena alasan istri tidak menghasilkan uang dalam rumah tangganya. Suami pelaku KDRT merasa semua keinginannya harus dituruti sama istri. Ketika istrinya tidak nurut sesuai kehendak suami, maka suami berhak memaksakan kehendaknya dengan perilaku agresif seperti memukul atau membentak, menghina hingga melakukan kekerasan seksual sama istrinya. Ini sebabnya suami pelaku KDRT merasa lebih berkuasa atas istrinya, sehingga suami merasa berhak memperlakukan istrinya seperti yang pelaku inginkan. Banyak suami pelaku KDRT sering tidak menyadari perilaku kekerasan yang dia lakukan itu keliru. Yang efeknya tidak hanya pada istri, tapi juga anaknya karena anak bisa mencontoh kelakuan ayahnya. Selain faktor merasa lebih berkuasa atas istrinya, suami melakukan kekerasan sama istrinya untuk melampiaskan stres akibat tekanan pekerjaan, tuntutan ekonomi, atau status sosial. Suami yang tidak mampu mengelola emosinya. Dia cenderung memperlakukan istrinya dengan kasar. Karena kekerasan adalah cara suami untuk mengatasi emosinya yang tidak menyenangkan. Ambil saja contohnya perasaan yang rapuh. Atau rasa cemas, juga bisa rasa malu, hingga rasa cemburu. Ini sebabnya sebelum menikah, kamu wajib tahu apakah cowok yang akan jadi calon suamimu itu berpotensi melakukan KDRT di masa depan. Cowok yang suka kasar dalam menyelesaikan masalahnya, dia cenderung sulit untuk menghilangkan kebiasaannya itu. Cowok yang punya agresivitas yang cukup tinggi, apabila dia stres atau ada sesuatu yang tidak sesuai sama kehendaknya, maka agresivitasnya akan muncul dalam bentuk kekerasan. Seorang cowok yang tidak mampu mengelola emosinya, dia cenderung impulsif untuk melakukan KDRT sama istrinya. Dengan kata lain, cowok yang mudah terbawa emosi, maka perilaku kekerasan akan muncul karena dorongan dari dalam dirinya. Perilaku kekerasan sudah bertransformasi menjadi perilaku dari kepribadian dirinya. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake